Perkenalkan, nama saya Putri Agus Febriani. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai gizi pada balita. Bunda pernah dengar mengenai masalah gizi pada balita dan dampak jika mengalami gizi kurang dan gizi lebih. Yuk kita bahas, Bunda. Gizi merupakan salah satu fondasi kesehatan yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan anak. Masa balita ialah masa emas atau golden age untuk mengoptimalkan pertumbuhan serta perkembangan otak. Namun menjadi masa kritis jika tidak mendapatkan nutrisi yang tepat. Makanan bergizi berfungsi sebagai sumber tenaga, pengatur, dan pembangun tubuh bagi anak Bunda. Apa saja masalah gizi pada balita? Mari kita simak, Bunda. Yang pertama, berat badan berlebih. Masalah ini disebabkan karena konsumsi makanan yang melebihi dari yang dibutuhkan. Kedua, berat badan kurang. Masalah ini disebabkan karena konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, anemia defisiensi besi terjadi karena terlalu sedikit kandungan zat besi dalam jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam makanan. Yang keempat, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini akan menimbulkan kebutaan pada anak, menghambat pertumbuhan dan imunitas yang turun. Yang kelima, gangguan akibat kekurangan yodium. Kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok serta menurunkan kecerdasan anak. Yang keenam, karies gigi. Kerusakan pada gigi oleh bakteri. Bunda, sekarang mengenai dampak dari gizi kurang dan gizi lebih. Yang pertama, dampak pertumbuhan. Kekurangan asupan gizi pada masa pertumbuhan berdampak anak tidak dapat tumbuh optimal serta pembentukan otot terhambat. Yang kedua, dampak produksi tenaga. Kekurangan zat gizi sebagai sumber tenaga dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk bergerak dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, dampak pertahanan tubuh. Akibat kekurangan protein, sistem imunitas dan antibodi berkurang. Akibatnya anak mudah terserang penyakit seperti pilek, batuk, diare, atau penyakit infeksi yang lebih berat. Keempat, dampak struktur dan fungsi otak. Kekurangan gizi pada waktu janin dan usia balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak karena sel-sel otak tidak dapat berkembang serta terganggunya fungsi otak yang menyebabkan kemampuan berpikir menjadi berkurang. Yang kelima, dampak perilaku. Kekurangan gizi akan memiliki perilaku yang tidak tenang dan mudah cengeng pada anak. Kemudian, asupan gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi akan disimpan sebagai cadangan energi tubuh dalam bentuk lemak yang disimpan di bawah kulit. Kegemukan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya berbagai penyakit. Upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara 1. Menimbang berat badan secara teratur. Yang kedua, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan. Ketiga, menu makanan yang bervariasi. Keempat, menggunakan garam beriodium. Kelima, serta memberikan suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Bunda, sekarang kita membahas mengenai gizi seimbang. Bunda masih ingat slogan 4 sehat 5 sempurna. Konsep makanan 4 sehat 5 sempurna saat ini sudah tidak digunakan sebagai rujukan pola makan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan permasalahan gizi saat ini. Nah, sekarang telah disempurnakan menjadi pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tujuan serta prinsip gizi seimbang ialah untuk mencegah terjadinya gizi lebih atau gizi kurang melalui pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Makanan yang bergizi bermanfaat untuk membangun kekebalan tubuh agar terlindung dari infeksi virus. Pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam makanan.
Tujuan isi piringku adalah bagian dari pedoman gizi seimbang. Konsep isi piringku tidak hanya menekan pada apa saja makanan yang sehat dikonsumsi untuk anak, melainkan juga jumlah porsinya dalam satu piring untuk sekali makan. Setiap kali makan terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan air. Porsi makanan dalam piring dibagi menjadi 3 bagian, seperti isi piringku berikut ini. 1/3 untuk makanan pokok, 1/3 untuk sayuran, dan 1/3 terdiri dari lauk pauk dan buah-buahan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat berpengaruh terhadap status gizi dan terhindar dari berbagai penyakit dengan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menimbang balita setiap bulan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti bersepeda, jalan pagi, dan sebagainya yang dapat meningkatkan fungsi jantung, menurunkan obesitas, dan meningkatkan fungsi paru dan otot. 4. Memantau berat badan secara teratur. Berat badan yang normal merupakan tanda adanya keseimbangan zat gizi dalam tubuh, yaitu berat badan sesuai dengan tinggi badan. Sekarang mengenai pedoman gizi seimbang. Untuk lebih mudah memahami pedoman gizi seimbang, Bunda dapat menerapkan pesan-pesan berikut ini. Pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti kentang, roti, ubi, dan jagung. Yang kedua, biasakan mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi seperti telur, ikan, tempe, tahu, dan susu. Yang ketiga, banyak makan buah dan sayur. Yang keempat, biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita saat akan beraktivitas dan memberikan energi untuk otak dalam belajar. Jika tidak sarapan, dapat menurunkan aktivitas fisik seperti badan lemas dan meningkatkan jajan yang tidak sehat. Kelima, biasakan minum air putih yang cukup. Air putih sangat diperlukan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Keenam, batasi makanan cepat saji, jajanan, makanan selingan yang manis dan berlemak. Ketujuh, lakukan kegiatan fisik dan olahraga yang teratur seperti bermain, jalan-jalan pagi, bersepeda, menyiram tanaman, dan sebagainya. Kedelapan, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ingat ya Bunda tentang menu gizi seimbang dan isi piringku agar semua kebutuhan tubuh anak Bunda terpenuhi. Sekian dari saya Bunda, nantikan video selanjutnya. Dah.